Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin. Teman dan sahabat semuanya, kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan faraid ilmu pembagian harta warisan. Tema kali ini membahas tentang asobah. Apa itu asobah? Asobah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa tirkah. Sebelumnya kita telah membahas masalah ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Ada nanti yang terakhir kita akan bahas jawil arham, ahli waris yang selain asobah dan ashabul furud, itu jawil arham. Nah, jadi nanti kita akan bahas. Sekarang asobah. Asobah terbagi menjadi tiga: asobah binapsihi, asobah bil goir, asobah ma'al goir. Asobah binapsihi, ya ini anak laki. Nah, asobah bil goir, anak perempuan ketemu dengan anak laki. Anak perempuan dia mendapatkan sisa ya karena ada anak laki. Cucu perempuan dia mendapatkan sisa karena ketemu dengan cucu laki. Saudara perempuan kandung mendapatkan sisa karena ada saudara laki kandung. Nah, asobah ma'al goir. Nah, ini asobah ma'al goir. Saudara perempuan kandung ketemu dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Tapi dia saudara perempuan kandung yang mendapatkan sisa. Namun anak perempuan ataupun cucu perempuan dia mendapatkan faradnya, bagian tertentu. Nah, kemudian nih definisinya. Asobah binapsihi. Kita menjelaskan asobah binapsihi dulu. Asobah binapsihi adalah ahli waris yang mendapatkan sisa tirkah tanpa disebabkan oleh orang lain. Nah, jadi ini asobah binapsihi, ahli waris yang mendapatkan sisa tirkah tanpa disebabkan oleh orang lain. Ya, nggak dipengaruhi oleh orang lain. Ada 13 golongan ini jumlahnya. Yang pertama adalah anak laki, cucu laki dari anak laki ke bawah, ayah. Nah, ayah ini bisa mendapatkan sisa, bisa juga mendapatkan 1/6, bisa juga mendapatkan 1/6 plus sisa. Tergantung dia ketemu siapa. Nah, kakek sohih ke atas. Kakek sohih, saudara laki kandung, saudara laki seayah, anak laki saudara laki sekandung, anak laki saudara laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak paman sekandung, anak paman seayah, muktik atau muktikoh, ya orang yang memerdekakan perempuan atau laki-laki. Jadi cara menyelesaikan asobah binapsihi adalah sebagai berikut. Jika dalam kasus pusaka mempusakai terdapat ahli waris asobah, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, ini cara penyelesaiannya. Jadi jika dalam kasus pusaka mempusakai terdapat ahli waris asobah, penyelesaiannya ada beberapa cara. Di antaranya adalah yang pertama, jika kelompoknya sama, maka dibagi rata. Contoh ahli waris asobahnya 4 anak laki-laki. Misalkan seorang meninggal, istrinya meninggal, tersisa adalah suami dan 4 anak laki. Maka suami ini mendapatkan 1/4. Nah, sisa hartanya dibagikan ke anak laki dengan dibagi rata, seperti itu. Nanti kita contohkan. Yang kedua, jika kelompoknya berbeda, maka yang diberi adalah orang yang berada di atas. Berada di urutan teratas sesuai dengan urutan yang telah disebutkan di atas tadi. Nah, sedangkan urutan di bawahnya adalah dihijab, tidak mendapatkan. Misalkan ahli warisnya bapaknya meninggalkan istri. Ahli warisnya anak laki, ada anak laki 1, cucu laki 1, saudara kandung 1, dan nenek misalkan. Nah, anak laki mendapatkan sisa. Selanjutnya cucu dan saudara kandung laki-laki itu dihijab oleh anak laki, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Contohnya tirkah 48 juta, harta peninggalan 48 juta, ahli warisnya istri, ibu, anak laki, cucu laki, dan saudara laki kandung. Nah,
Istri mendapatkan 1/8. Kenapa 1/8? Karena ketemu anak laki-laki. Nah, ketemu dengan cucu laki, ketemu dia far'u waris. Makanya dia dapat 1/8. 1/8 dikali 48 sama dengan 6 juta. Jadi istri hanya mendapatkan 6 juta. Ibu mendapatkan 1/6 karena ketemu far'u waris anak laki, cucu laki. 1/6 dikali 48 juta, 8 juta. Ibu mendapatkan 8 juta. Nah, sisanya anak laki. 48 dikurang 14. Angka 14 dari mana? Ya sisa. 48 dikurang 6 juta dikurang 8 juta. Jadi 14 juta ini dari 6 tambah 8. Ya 14. 48 juta dikurang 14 sama dengan 34. 34 buat anak laki. Sedangkan cucu laki mahjub oleh anak laki. Saudara laki kandung mahjub oleh anak laki. Nah ini, jadi urutan teratas kan anak laki tadi. Nah di sini nih, tuh urutan teratas adalah anak laki. Cucu di bawahnya lagi. Apalagi saudara laki kandung di bawahnya lagi, jauh. Contoh kedua adalah tilkah 8 juta. Ahli warisnya suami, ayah, kakek, saudara laki seayah. Suami mendapatkan setengah. Kenapa setengah? Karena tidak ketemu dengan far'u waris. Far'u waris itu anak atau cucu, laki atau perempuan. Setengah kali 8 juta adalah suami mendapatkan 4 juta. Ayah mendapatkan sisa. Nah, 8 juta dikurang 4 juta. 4 juta dari mana? Setelah dikurangi suami 4 juta. Maka ayah mendapatkan sisanya 4 juta. Kakek mahjub oleh ayah. Nah, ya ayah kan karena di atas kakek. Maka kakek dimahjub oleh ayah. Saudara laki kandung mahjub juga oleh ayah. Nah ini dia. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ada pengecualian, ketentuan ini mengecualikan anak laki atau cucu laki bertemu ayah atau kakek. Maka anak laki atau cucu laki yang mendapatkan sisa, sedangkan ayah atau kakek mendapatkan 1/6. Nah ini pengecualian. Jika anak laki ketemu ayah atau anak laki ketemu kakek, maka anak laki yang mendapatkan sisa, ayah atau kakek salah satu, ayah mendapatkan 1/6, kakek mendapatkan 1/6. Jadi kakek dan ayah ini berlainan waktu, artinya salah satu saja, tidak dua-duanya. Kalau dua-duanya kakek dimahjub oleh ayah. Tapi kalau salah satu itu bisa. Jadi kalau nggak kakek ya ayah, tapi tidak dua-duanya. Kalau ayah ada kakek, ya kakek dimahjub oleh ayah. Maka ayah yang mendapatkan 1/6. Contoh tilka 24 juta, ahli waris suami, ibu, cucu laki, dan ayah. Suami mendapatkan 1/4 karena kenapa? Bertemu dengan far'u waris, cucu laki-laki. 1/4 kali 24, suami mendapatkan 6 juta. Ibu mendapatkan 1/6 ya karena ketemu far'u waris, yaitu cucu laki. Nah, 1/6 kali 24 juta adalah 4 juta. Ayah mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Ya karena ada cucu. Cucu laki-laki. Jadi mendapatkan 1/6 kali 24 juta. Ayah 4 juta. Cucu laki mendapatkan sisa. 24 juta dikurang 14 juta. 14 juta dari mana? 6 tambah 4, 10. 10 tambah 4, 4 juta. Artinya 24 tilkah dikurang setelah dibagikan yaitu 14 juta. Maka sisanya adalah 10 juta buat cucu laki. Ayah bisa mendapatkan 1/6 plus sisa jika ketemu dengan ahli waris anak laki atau cucu laki yang perempuan. Ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Nah, yang B adalah saudara laki sekandung. Saudara laki kandung, saudara laki seayah bertemu dengan kakek, maka keduanya sama-sama mendapatkan, akan dibahas lebih lanjut. Nah ini masalah khusus, nanti akan kita bahas bab selanjutnya. Ketika ayah ketemu saudara laki seayah atau sekandung, maka akan dibahas bab khusus. Itu saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti tinggal asobah bil goir dan asobah ma'al goir. Ya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.